Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Charles De Ketelaere sekali lagi menorehkan namanya sebagai bintang dalam kemenangan 3-1 Atalanta atas Sassuolo dalam laga Coppa Italia di babak 16 besar. Performa gemilangnya dengan 2 gol dan 1 assist semakin memperkuat posisinya di Atalanta, dan hal ini telah menjadi perhatian bagi AC Milan. Dalam kompetisi Serie A, Liga Eropa, dan kompetisi piala lainnya, De Ketelaere telah mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist untuk Atalanta. Konsistensi ini telah membuka jalan bagi rumor akuisisi permanen sang pemain dari Milan dengan perkiraan harga mencapai 23 juta euro seperti yang dilaporkan oleh Milan News. De Ketelaere sendiri pernah mengungkapkan bahwa ia merasa lebih cocok di Atalanta setelah musim sulitnya di Milan, di mana ia gagal mencetak gol dan hanya memberikan 1 assist. Hal itu disampaikannya langsung kepada media Dazan. Charles De Ketelaere bisa menjadi ancaman serius bagi AC Milan setelah sukses membawa Atalanta lolos ke babak perempat final Coppa Italia dengan mengalahkan Sassuolo. Pasukan Ladea akan melewat ke San Siro pada tengah pekan depan atau tepatnya pada 9 Januari mendatang. Dengan performa Charles De Ketelaere yang semakin tajam di Atalanta menjadi catatan penting tersendiri bagi Milan. Performa impresifnya di Atalanta menjadi bukti potensi dan nilai yang dimilikinya, menghadirkan dilema bagi Rossoneri yang harus mempertimbangkan kembalinya sang pemain atau menjualnya dengan keuntungan yang cukup besar. Performa mengesankan Luka Jovic bersama AC Milan tidak membuat manajemen menutup mata terhadap kebutuhan mereka akan striker tambahan, seperti yang dilaporkan oleh media La Gazzetta dello Sport. Luka Jovic sendiri telah menjadi sorotan setelah mencetak 5 gol dalam 15 pertandingan, mencatatkan rata-rata 1 gol setiap 115 menit. Performa luar biasanya itu membantu mengubah pandangan terhadapnya di Milan dari pemain yang tak terlihat menjadi kontributor berharga bagi tim. Namun, meski Jovic memperlihatkan keandalannya, manajemen Milan masih meninjau opsi lain di pasar transfer untuk memperkuat lini serangnya. Meski Olivier Giroud memegang peran nomor 9, penampilan impresif Jovic memberikan pilihan lebih dalam hierarki serangan Rossoneri. Terkait masa depan Jovic yang kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang, jika penampilannya tetap gemilang seperti belakangan ini, Milan mungkin akan mengambil langkah untuk memperpanjang kontraknya dari perekrutan darurat pada bursa transfer sebelumnya. Meskipun AC Milan telah mengeksplorasi berbagai opsi striker, dari Morata hingga Jonathan David, tampaknya mereka akan mengubah strategi dalam merekrut striker baru. Manajemen AC Milan menunjukkan ketertarikan pada penyerang muda dengan fokus pada pemain yang tidak melebihi usia 30 tahun seperti Ibrahimovic, Giroud, dan Mandzukic. Jonathan David dari Lille menjadi target utama untuk bulan Juni. Namun manajemen siap memanfaatkan peluang transfer jika ada yang sesuai dengan anggaran mereka. Nama lain seperti Serhou Guirassy dari Stuttgart juga masuk dalam daftar. Dengan performa impresif yang telah ditunjukkan pemain berusia 27 tahun itu dengan mencetak 19 gol dalam 16 pertandingan. Namun ada beberapa hambatan terkait kesepakatan Guirassy, seperti klausul rilis yang terjangkau sebesar 17 juta euro dan tuntutan gaji yang cukup tinggi mencapai 5 juta euro bersih. Kondisi keuangan juga menjadi pertimbangan, terutama dengan dampak keputusan pertumbuhan yang mempengaruhi kenaikan gaji. Persaingan dari liga lain juga menjadi faktor, dengan Bayern Munchen dan klub-klub Liga Primer juga tertarik, ditambah fakta bahwa Guirassy akan ambil bagian di Piala Afrika bulan ini. Penampilan mengesankan Fikayo Tomori bersama AC Milan telah menarik minat klub Bayern Munchen. Demikian laporan dari Corriere della Sera melalui Pianeta Milan. Meskipun Fikayo Tomori sedang dalam periode cedera dan dijadwalkan absen dalam waktu yang cukup lama karena masalah otot biceps femoralis, Bayern Munchen tetap dikabarkan telah mengeksplorasi potensi perekrutan pemain asal Inggris tersebut.
Namun, AC Milan memberikan tanggapan tegas terhadap Bayern Munchen, menegaskan bahwa Tomori adalah pemain kunci di skuad Rossoneri dan bukan bagian dari pemain yang tersedia untuk dijual, terutama mengingat kontribusinya yang signifikan sebelum cedera. Fikayo Tomori telah menunjukkan kualitasnya sejak bergabung dengan AC Milan pada musim 2020-2021. Awalnya sebagai pemain pinjaman dari Chelsea sebelum kesepakatan permanen tercapai 6 bulan kemudian, performanya yang gemilang telah membuatnya menjadi bagian integral dari tim sehingga Milan bertekad untuk mempertahankan sang pemain. Meskipun cedera yang dialami Tomori cukup serius dan membutuhkan fokus pada pemulihan, laporan menunjukkan bahwa Bayern Munchen mungkin akan kembali mengincar Tomori di jendela transfer musim panas. Bayern Munchen memiliki keinginan kuat untuk merekrut bek tengah berkualitas dan performa Tomori sebelum cedera menarik perhatian mereka. Pertimbangan mengenai masa depan Tomori dan minat klub-klub top seperti Bayern Munchen menegaskan nilai serta potensi yang dimiliki oleh Tomori. Meskipun cedera sedang dialaminya, ketertarikan dari klub besar menunjukkan pengakuan akan kualitas dan potensi yang dimiliki Tomori dalam dunia sepak bola. AC Milan sejatinya dikabarkan sedang dalam pencarian gelandang di bursa transfer Januari. Namun dengan kembalinya Yacine Adli, harapan serangkaian bahwa ia bisa menjadi solusi setidaknya untuk jangka pendek. Absennya beberapa pemain kunci seperti Tommaso Pobega, Yunus Musa dan Ismail Benacer yang sedang berjuang di Piala Afrika, serta situasi Rade Krunic yang tidak menentu telah menimbulkan kekhawatiran akan kedalaman skuad Milan. Namun, penampilan gemilang Yacine Adli dalam pertandingan Cagliari telah mengurangi kekhawatiran tersebut. Menurut Milan News, Adli tampil sebagai mitra yang kuat untuk Tijani Reinders, memberikan kontribusi positif dalam semua aspek permainan, kemampuannya dalam merebut bola, pertahanan yang solid, dan kemampuannya dalam memimpin serangan membawa pengaruh besar bagi Rossoneri. Selain itu, ia berhasil memberikan umpan-umpan yang membangkitkan permainan, membantu Luka Jovic untuk mencetak gol. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Adli menjadikannya pilihan menonjol di lini tengah dengan kemampuannya dalam menunjang permainan Reinders dan memberikan kinerja yang konsisten. Adli memberikan peluang baru bagi komposisi lini tengah Milan. Keberadaannya mampu mengurangi kekhawatiran atas absennya pemain kunci saat ini. Dengan demikian, kembalinya Yacine Adli menjadi harapan yang menyegarkan bagi Milan, memberikan solusi instan untuk masalah yang sedang dihadapi di lini tengah, setidaknya untuk sementara waktu. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.